Pengertian sistem ekonomi sosialis. Jika kita berbicara tentang pengertian sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat secara kolektif, bukan oleh individu atau perusahaan swasta. Dalam sistem ini, pemerintah memainkan peran sentral dalam merencanakan dan mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan bersama, seperti keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar semua orang, pengurangan kesenjangan kekayaan, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis ialah yang pertama, kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi. Maksudnya adalah alat-alat produksi dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat secara kolektif, bukan oleh individu atau perusahaan swasta. Yang kedua, perencanaan ekonomi terpusat. Maksudnya dari perencanaan ekonomi terpusat, pemerintah memainkan peran sangat sentral dalam merencanakan dan mengatur kegiatan ekonomi. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang merata, yang dimana pemerintah berusaha untuk mendistribusikan pendapatan secara merata kepada semua orang. Kemudian, penyediaan layanan sosial. Maksudnya adalah pemerintah menyediakan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan kepada semua orang. Dan yang terakhir adalah peran yang terbatas bagi pasar, yang dimana pasar memainkan peran yang terbatas dalam sistem ekonomi sosialis. Oke, selanjutnya kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Adapun kelebihan sistem ekonomi sosialis ialah kegiatan dan masalah perekonomian dipegang oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah untuk mengawasinya. Yang kedua, minimnya kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, sebab distribusi perekonomian dilakukan secara merata. Yang ketiga, pemerintah terlibat dalam menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah dapat meninjau terlebih dahulu. Yang keempat, pemerintah ikut campur dalam menentukan harga barang atau jasa yang dapat menjadi sisi positif bagi konsumen dan produsen. Yang kelima, pemerintah memiliki kewenangan dalam meminimkan kesenjangan sosial sehingga tidak adanya eksploitasi buruh dan meningkatkan yang namanya kenyamanan bagi masyarakat. Yang keenam, sistem ekonomi sosialis dapat mengatakan bahwasanya inflasi tidak menjadi ancaman, sehingga inflasi dapat diselesaikan oleh sistem ekonomi sosialis. Di sisi lain, adanya kekurangan sistem ekonomi sosialis ialah dapat mematikan kreativitas dan inovasi tiap individu sebab semuanya dipegang terpusat oleh pemerintah. Yang kedua, minimnya variasi barang dan jasa yang diproduksi sebab semuanya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan yang ketiga, minimnya kebebasan tiap individu untuk mengelola sumber daya yang ada. Nah, sistem ekonomi sosialis memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan untuk menjadikan sistem ekonomi yang efektif dan juga dapat menyelesaikan masalah perekonomian. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem ekonomi sosialis adalah sistem di mana pemerintah memiliki peran besar dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, sistem ini juga memiliki berbagai tantangan dan masalah yang harus dihadapi oleh negara-negara yang menerapkannya. Saya akan menjelaskan karakteristik dan pengalaman dari 3 negara, yaitu Korea Utara, Kuba, dan juga Tiongkok dalam sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, saya akan membahas tentang negara Korea Utara. Korea Utara adalah negara yang menganut sistem ekonomi sosialis terburuk di dunia. Negara ini mengikuti ideologi Jase, yang berarti kemandirian dan otonomi. Dalam sistem ini, pemerintah menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan juga informasi. Pemerintah juga menerapkan tujuan ekonomi yang ambisius
namun seringkali gagal mencapainya karena kurangnya sumber daya, teknologi dan juga kerjasama internasional. Akibatnya, perekonomian Korea Utara mengalami kemunduran, kemiskinan, kelaparan, dan juga ketergantungan pada bantuan dari luar negeri. Korea Utara juga menghadapi sanksi dan isolasi dari komunitas internasional karena program nuklir dan pelanggaran HAM yang dilakukan mereka. Yang kedua, saya akan membahas tentang negara Kuba. Negara Kuba adalah negara yang sangat dekat dengan sistem ekonomi sosialis di bawah kendali revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro. Negara ini mengadopsi model ekonomi yang mirip dengan Uni Soviet, yaitu perencanaan ekonomi terpusat, kolektivitas pertanian, dan industrialisasi. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan kepada warganya secara gratis atau juga bisa berbiaya ringan. Pemerintah juga mengendalikan sebagian besar sektor perekonomian, termasuk perdagangan, pariwisata, dan juga investasi asing. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet, perekonomian Kuba mengalami krisis dan stagnasi. Sejak tahun 2010, pemerintah Kuba telah memulai reformasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemakmuran. Reformasi ini meliputi pengurangan subsidi, peningkatan swasta, dan juga liberalisasi perdagangan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang negara China atau Tiongkok. Tiongkok atau China adalah negara yang menganut sistem ekonomi sosialis yang sangat fleksibel dan juga terbuka. Sejak Deng Xiaoping memperkenalkan kebijakan reformasi dan keterbukaan pada tahun 1978, Tiongkok telah mengalami perubahan yang besar. Dalam sistem ini, pemerintah tetap berperan penting dalam perencanaan pengelolaan kegiatan ekonomi, namun juga ada peran pasar, individu, dan eksternalitas. Pemerintah juga menerapkan strategi pembangunan dan berfokus pada ekspor, investasi, dan inovasi. Akibatnya, perekonomian Tiongkok mengalami pertumbuhan pesat, perubahan struktural, dan juga integrasi global. Tiongkok juga berhasil mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menjadi pemain utama di panggung dunia. Dari ketiga negara tersebut, yaitu Korea Utara, Kuba, dan juga Tiongkok, kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi sosialis memiliki berbagai karakteristik dan juga pengalaman yang berbeda. Sistem ini berpotensi menciptakan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi, namun juga mempunyai tantangan dalam mengatasi birokrasi, inefisiensi, dan juga keterbelakangan. Oleh karena itu, sistem ekonomi sosialis harus dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara. Supaya lebih dapat nih materinya, lebih baik kalau kita buat lagi studi kasusnya. Karena situasi seperti bercerita, maka pembawaan saya tentunya akan lebih santai. Negara Kuba udah pakai sistem ini sejak tahun 1959, pas Fidel Castro ngelawan rejim yang korup dan diktator. Castro tuh terinspirasi dari pemikiran Marx dan Lenin yang bilang kalau sosialisme itu jalan menuju komunisme. Nah, gimana sih sistem sosial ekonomi di Kuba? Pemerintahnya itu nguasain semua sektor, mulai dari pertanian sampai ke industri, sampai juga ke pariwisata. Pemerintahnya juga yang menentukan rencana ekonomi dan bagi-bagi sumber daya sesuai dengan kepentingan negara. Selain itu, pemerintahnya juga ngasih layanan sosial yang gratis atau berbiaya murah, seperti sekolah, rumah sakit, dan juga perumahan atau rumah tinggal ke semua rakyatnya. Nah, sistem ekonomi sosialis di negara Kuba ini punya sisi positif dan juga negatif. Sisi positifnya yaitu antara lain, yang pertama, Kuba ini bisa ngasih kesejahteraan sosial yang tinggi ke rakyatnya. Rakyatnya tuh sehat, pinter, dan jarang miskin dibandingin sama negara-negara tetangganya. Lalu juga Kuba bisa ngurangin kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Itu tuh rakyatnya nggak ada yang kaya banget atau miskin banget. Semuanya sama-sama. Rakyat juga nggak ada yang didiskriminasi atau dieksploitasi. Semua punya hak dan juga kewajiban yang sama. Negara Kuba bisa ngejaga kemandirian dan juga kedaulatan nasionalnya. Kuba tuh nggak gampang diintimidasi sama negara-negara kapitalis, terutama negara Amerika. Kuba juga bisa bikin sektor-sektor yang penting kayak biotek, obat-obatan, dan energi hijau yang bikin Kuba nggak selalu tergantung ke negara lain. Nah, di balik sisi positif tentu ada sisi negatifnya.
beberapa sisi negatif. Yang pertama itu Kuba jadi tergantung ekonomi dan terisolasi dari dunia internasional. Kuba tuh butuh bantuan-bantuan dari negara-negara sahabatnya kayak Uni Soviet dan juga Venezuela yang kasih duit dan juga dukungan politik. Waktu negara-negara ini krisis, Kuba juga pasti kena imbasnya. Kayak pendapatannya turun, bensinnya langka, dan juga uangnya ngambang-ngambang. Kuba juga dijauhin sama dunia yang luar, terutama Amerika, yang ngeblokir perdagangan dan ngejatuhin ekonomi di Kuba. Ini bikin Kuba susah maju dan susah gabung sama dunia luar. Kuba jadi kurang efisien dan efektif. Kuba tuh banyak kontrol, korupsi, dan inefisiensi di berbagai sektor. Kuba juga kurang kreatif dan inovatif karena banyak pembatasan dan sensor terhadap aktivitas ekonomi. Kuba juga susah nge-satisfy kebutuhan dan harapan masyarakatnya karena nggak seimbang antara barang dan jasa yang ada sama yang diminta. Jadi itu tadi sedikit studi kasus tentang sistem ekonomi sosialis khususnya di negara Kuba. Balik lagi, sistem ini punya keunggulan dan kelemahannya yang harus kita pahami. Sistem ini juga harus disesuaikan sama kondisi negara dan kebutuhan masing-masing negara. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan korelasi pembangunan dan sistem ekonomi sosialis. Korelasi antara pembangunan dan sistem ekonomi sosialis adalah kaitannya dengan mencapai kesejahteraan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial yang harmonis. Selanjutnya, pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam sistem ekonomi sosialis, seperti membatasi kebebasan tiap individu untuk memiliki sumber daya produksi. Pembangunan, khususnya pembangunan sosial, adalah menjadi prioritas dalam sistem ekonomi sosialis guna mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam jangka yang luas. Di samping itu, pemerintah memiliki kewenangan dalam mengawasi dan juga menjalankan setiap kegiatan perekonomian yang ada. Sistem ekonomi sosialis dapat mempengaruhi pembangunan dalam berbagai cara. Yang pertama, pemerintah yang memiliki kendali penuh dalam sektor perekonomian dapat mengatur sistem ekonomi yang ada. Yang kedua, pemerintah dapat memberikan insentif pada investasi melalui pembiayaan publik dan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi seperti pajak progresif dan subsidi kepada sektor yang kurang berkembang dapat dilakukan dengan menekankan asas keadilan dan juga redistribusi kekayaan. Yang keempat, sektor publik dan ekonomi yang baik akan meningkatkan efektivitas perekonomian. Sistem ekonomi sosialis dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian. Namun, dalam implementasinya, sistem ekonomi sosialis dapat saja gagal apabila pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam menetapkan peraturan ataupun kebijakan ekonomi dinyatakan tidak efektif. Kesimpulan sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi sosialis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, kendali pemerintah dapat membuat minimnya inovasi dan juga kreativitas setiap individu. Adapun negara yang melaksanakan sistem ekonomi sosialis ialah Korea Utara, Tiongkok, dan juga Kuba. Korelasi antara sistem ekonomi sosialis dan pembangunan dapat dilihat melalui sektor perekonomian. Sistem ekonomi sosialis juga dapat mencegah yang namanya inflasi. Sistem ekonomi sosialis dapat dipertimbangkan sebagai sistem ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Berikut penjelasan kami tentang sistem ekonomi sosialis. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.